Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, semangat pagi untuk kita semua. Ya, pada hari ini kita kembali bertemu ya. Setelah beberapa waktu lalu kita sudah membahas mengenai PS ya. Materi-materi yang akan kita pelajari, kemudian kita sudah juga membahas mengenai kontrak perkuliahan. Nah, pada hari ini kita lanjutkan masuk kita kepada materi. Materi kita pada hari ini adalah tentang peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Tapi sebelum kita masuk, saya mau ingatkan kepada kita semua supaya kondusif ya pertemuan kita hari ini. Mohon mic-nya ya, mic Zoom-nya dimatikan supaya nanti yang terdengar adalah suara saya. Kemudian kalau ada nanti pertanyaan mungkin akan saya ajak diskusi salah satu dari Anda atau kepada kita semua. Nanti siapa yang disebut namanya boleh menghidupkan mic-nya. Ya, bagaimana pada hari ini semuanya? Dalam keadaan sehat walafiat? Sehat-sehat semua? Alhamdulillah, Pak. Ya, baik ya. Sehat, Pak. Senang melihat Anda ceria pada hari ini. Semuanya dalam keadaan fresh saya lihat. Ya, yang wanitanya cantik-cantik saya lihat, yang laki-laki juga ganteng-ganteng ya. Baik, mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan fit untuk mendengarkan materi saya pada hari ini. Ya, saya ingatkan kembali materi kita, mata kuliah kita adalah manajemen sumber daya manusia 2. Ya, kita sudah bahas apa saja materi yang akan kita bahas. Pada hari ini kita masuk kepada pembahasan mengenai peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Baik, supaya kita lebih lebih enak untuk membahas, saya men-share terlebih dahulu materi dalam bentuk PowerPoint. Saya harap Anda semua menunggu sejenak ya. Ya, Fitriani ya, dimatikan mic-nya Fitriani. Ya, Fitriani ya. Oke, terima kasih. Tunggu sebentar ya, ada mungkin beberapa menit, beberapa detik ya, untuk menunggu PowerPoint-nya muncul. Oke, baik. Sudah kelihatan ya materinya ya. Oke. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi bahwa pembahasan kita adalah terkait dengan peran manajemen sumber daya manusia dalam organisasi ya. Di materi-materi terdahulu yang sudah kita pelajari atau mungkin juga terkait dengan manajemen yang Anda sudah pelajari dengan dosen yang lain, bahwa selalu muncul sebuah pertanyaan ya, terkadang untuk mengetes pemahaman kita sering ditanyakan kepada kita, dalam sumber daya manajemen itu kan memiliki beberapa sumber daya. Salah satunya adalah SDM atau sumber daya manusia. Muncul terkadang pertanyaan, mana sih dari sumber daya dalam manajemen itu yang paling sulit untuk diatur atau dikelola atau yang paling sulit di-manage ya. Jadi ini pertanyaannya saya tanyakan lagi lah kepada Anda semua, kira-kira masih ingat tidak? Kalau ditanyakan pertanyaan itu kembali kepada Anda, kira-kira dari
6M yang kita ketahui itu, mana di antara sumber daya manajemen yang paling sulit untuk dikelola atau di-manage? Kira-kira ada yang bisa memberikan jawaban ya dari pertanyaan saya tadi? Nanti kita mulai dari sana untuk membahas tentang peran MSDM dalam organisasi ini. Ya, ada yang menjawab? SDM, Pak. Saya, Pak. Hah? SDM yang paling sulit diatur itu manusianya, Pak. Oke. Ya, sumber daya manusia yang paling sulit menurut Anda. Lalu timbul lagi pertanyaan, kenapa dikatakan SDM yang paling sulit untuk dikelola atau di-manage? Kenapa tidak uang, kenapa tidak mesin, kenapa tidak material, dan lain sebagainya? Siapa yang mau menjawab ini, Siska atau Fahri? Saya boleh, Pak, saya. Jawab, Siska. Silakan. Boleh. Nah, menurut saya di antara 6M itu kan yaitu sumber daya manusia yang paling sulit diatur karena sumber daya manusia itu sendiri memiliki pemikiran yang berbeda-beda dari antara satu dan yang lainnya gitu, Pak. Memiliki pendapat masing-masing gitu. Iya. Ya, karena sumber daya manusia itu bentuknya atau wujudnya adalah manusia ya. Sehingga manusia itu diberikan pemikiran dan kemampuan untuk berpikir yang terkadang pemikiran antara satu dengan yang lain itu berbeda. Belum lagi kalau kita melihat kepada karakteristik atau bahasa misalkan tabiat misalkan, itu satu dengan yang lain pasti berbeda-beda. Sehingga ketika kita mau mengumpulkan dalam satu tim ya kerja, satu tim kerja yang terkadang ini ada kesulitan untuk menyatukan visi dan misi. Nah, maka perlu ada sebuah pengaturan atau manajemen di dalamnya supaya yang berbeda-beda itu menjadi sama ya, sesuai dengan visi misi atau tujuan perusahaan, yaitu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan ya. Saya pikir kita mulai dari sana. Oke, baik, kita masuk kepada pembahasan slide berikutnya ya. Nah, kita bahas mengenai peran manajemen sumber daya manusia ya. Dalam slide Anda bisa lihat bahwa sumber daya manusia itu merupakan sumber keunggulan daya saing ya yang mampu menghadapi berbagai tantangan dibandingkan dengan keunggulan daya saing sumber daya lain. Nah, ini dia. Jadi memang SDM itu adalah sumber daya yang paling unggul. Ya, yang paling unggul untuk apa? Untuk menghadapi tantangan-tantangan. Ya. Tidak seperti sumber daya yang lain, yang seperti yang saya sebutkan tadi. Semuanya kan wujudnya benda mati. Berbeda dengan sumber daya manusia yang wujudnya adalah benda hidup. Nah, sumber daya lain itu bisa kita sebut dengan teknologi produk, proses produksi, dan lain sebagainya. Nah, dengan perjalanan waktu ya, nah daya saing sumber daya lain itu akan menjadi produk tradisional dan konvensional, begitu. Kemudian kita lanjutkan kembali bahwa sumber daya manusia itu tetap dapat bertahan karena memiliki kompetensi manajerial. Ini juga bisa kita maknai bahwa SDM itu akan tetap bisa berjalan, bisa bertahan sesuai dengan fungsinya kalau dia memang memiliki kompetensi manajerial, kalau dia memang di-manage dengan baik. Begitu. Nah, manusia-manusia yang memiliki pemikiran yang kita sebut dengan karyawan kah, ya, pegawai kah, tenaga kerja kah. Nah, semuanya itu memang adalah manusia-manusia yang dapat berpikir, tetapi kalau tidak di-manage, tidak diberikan kompetensi manajerial, atau mereka tidak memiliki kompetensi manajerial, ini sama dengan dengan orang yang kita tempatkan pada satu tempat, tapi dia tidak tahu apa yang harus dikerjakannya.
Nah, untuk tahu apa yang harus dikerjakannya, inilah fungsi dari manajer tadi untuk mengarahkan kepada sumber daya manusia tadi sesuai dengan apa yang sudah diatur oleh perusahaan atau tempat dia bekerja. Ya, saya ulangi lagi bahwa sumber daya manusia atau SDM tetap dapat bertahan karena memiliki kompetensi manajerial, kemampuan untuk merumuskan visi dan strategi perusahaan, kemampuan untuk memperoleh dan menggerakkan sumber daya yang lain dalam rangka mewujudkan visi dan menerapkan strategi perusahaan. Manusialah yang menggerakkan sumber daya lain. Itu makanya kenapa dalam urutan 6M tadi, man atau sumber daya manusia itu ditempatkan di tempat yang pertama. Karena kalau nanti pemenuhan sumber daya manusia sudah terpenuhi di dalam perusahaan, maka sumber daya yang lain akan bisa dijalankan. Karena yang menjalankan itu adalah manusia. Ya kan? Nah, secanggih apapun teknologi, secanggih apapun mesin, peralatan, produksi, tetap saja yang mengendalikan itu adalah manusia. Memang kuantitas manusia ketika sudah dihadapkan dengan teknologi canggih, ini akan mengurangi kuantitas atau jumlah manusia yang bekerja. Misalkan sudah menggunakan teknologi komputerisasi, ya kan? Maka pekerjaan-pekerjaan manual yang biasa dilakukan oleh manusia atau tenaga kerja itu akan berkurang. Ya, tapi secara detailnya tetap komputer itu juga yang menjalankan siapa? Kan manusia juga, operator yang menjalankan. Nah, memang itu tadi yang saya bilang, kuantitasnya berubah, kuantitasnya makin sedikit. Tapi peran manusia tetap ada di sana. Peran manusia tidak bisa dikesampingkan secanggih apapun teknologi yang dimiliki oleh dunia sekarang atau perusahaan itu. Ya. Jadi manusialah nanti akan mengendalikan yang menggerakkan sumber daya lain ya untuk mewujudkan visi dan menerapkan strategi perusahaan yang sudah dibuat. Nah, kita mengutip satu pendapat ya dari Sucipto. Ya, beliau menyebutkan bahwa ada 3 prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien. Ya, dalam manajemen itu selalu dikedepankan 2 kata ini, efektif, efisien. Jadi kalau orang yang sedang menjalankan proses manajerial, ya, tidak memahami efektif dan efisien ini dianggap gagal. Segala sesuatunya itu harus efektif dan efisien. Tepat sasaran, tepat guna. Kemudian pembiayaan itu bisa tepat penggunaannya, bahkan bisa dikurangi dengan hasil produksi yang sesuai dengan rencana. Kalau ada orang yang mampu mengurangi ya, artinya anggaran belanjanya itu berkurang, tetapi kualitas dan kuantitas produksi tetap terjaga. Ini berarti sumber daya manusianya itu bagus, itu luar biasa. Yang tidak bagus itu kan ketika sudah menghabiskan duit banyak, ya produknya nggak ada, produksinya jelek, kualitasnya jelek, nah, ini rusak. Berarti manajemennya tidak berjalan. Apa kata Sucipto tentang ada 3 prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien? Kita lihat di slide berikutnya. Yang pertama beliau katakan pengelolaan dan orientasi pada pelayanan. Ya, ini dia prinsip dasar pengelolaan sumber daya manusia itu yang efektif dan efisien adalah yang pertama pengelolaan dan orientasi pada pelayanan. Nah, mencegah pengelolaan sumber daya manusia seperti sebuah pabrik yang menghasilkan keluaran yang seragam. Ya, misalkan tata cara, pedoman, pelaksanaan. Nah, keseragaman ini jelas tidak sesuai dengan kebutuhan, keinginan sumber daya manusia. Akibatnya, pengelolaan SDM menjadi tidak efektif dan efisien, sehingga kompetensi manajerial yang diharapkan tidak tercipta. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
pengelolaan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sumber daya manusia untuk berperan serta aktif dalam perusahaan. Ya, yang ketiga, Sucipto menyebutkan bahwa, oke, kita lanjutkan yang kedua tadi, tujuannya apa? Agar sumber daya manusia mampu mendorong semangat kerja dan memotivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik dan mendorong SDM untuk terus-menerus menyempurnakan hasil kerjanya. Kemudian yang ketiga, Sucipto mengatakan bahwa dasar atau prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien itu adalah pengelolaan sumber daya manusia yang mampu menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam diri setiap individu perusahaan. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Sucipto ini, bahwa sumber daya manusia itu harus memiliki orientasi pada sumber daya yang mampu melayani dengan baik, ya, mampu memberikan pelayanan, ya. Ini tidak hanya dalam bentuk perusahaan jasa saja, ya, perusahaan fabrikasi pun juga harus mampu seperti itu. Yang kedua, pengelolaan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada SDM. Jadi diberikan semacam sebuah kesempatan kepada SDM untuk mampu mengeluarkan pendapat-pendapat, ide-ide, ya, sehingga mereka itu berperan aktif di dalam perusahaan, tidak dikungkung. Artinya perusahaan tidak boleh membatasi, tidak boleh mendengarkan saran bahkan kritik, ya, dari karyawan atau sumber daya manusia itu. Memang sumber daya manusia itu harus tahu juga dalam memberikan kritik dan saran, tentunya kritik atau saran yang konstruktif, ya, yang membangun, bukan malah memang yang ketika dia sampaikan itu nanti memberikan efek yang buruk bagi perusahaan. Nah, yang ketiga tadi dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia itu harus menumbuhkan jiwa entrepreneur, jiwa kewirausahaan, ya, dalam diri setiap individu di perusahaan. Entrepreneur itu tidak boleh kita batasi hanya sebagai pedagang saja, bukan. Ya. Ketika sumber daya manusia, ya, yang merupakan aset penting dalam perusahaan memiliki jiwa entrepreneur, ini akan memberikan satu stimulus kinerja yang sangat baik, gitu. Ya, jadi jangan pola pikir kita jangan menganggap bahwa kalau bicara tentang entrepreneur itu bicara tentang apa? Tentang berdagang, ya, jual beli, bisnis segala macam. Tidak. Kita sebagai karyawan pun dituntut untuk mempunyai jiwa entrepreneur. Lalu kita mau tahu apa sih sebenarnya, ya, manusia yang memiliki jiwa entrepreneur itu yang bagaimana? Nah, saya paparkan paling tidak ada 14, ya, ciri-ciri seseorang atau ciri-ciri seorang jiwa yang memiliki jiwa entrepreneur. Ya, mudah-mudahan ke-14 ini ada pada diri Anda, ya, ada pada diri kita. Sehingga dimanapun kita ditempatkan, ya, di bidang apapun kita ditempatkan, mengerjakan apapun yang diperintahkan, ya, tentunya kita bisa melaksanakan. Karena memang dalam diri kita sudah ada jiwa entrepreneur. Nah, yang pertama, ciri-cirinya adalah menginginkan adanya akses ke seluruh sumber daya perusahaan, ya. Jadi punya keinginan kuat untuk mengetahui, gitu, ya, mengetahui segala sesuatu yang dia ini ingin memberikan satu kontribusi atau partisipasi yang tinggi terhadap perusahaan. Ada sense of belonging, ya, merasa memiliki. Sehingga kalau kita sudah merasa memiliki, kita akan mampu untuk menjaga itu, gitu. Yang kedua, berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan, ya. Berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Nah, jadi dia betul-betul walaupun dia pekerja, tapi dia layaknya sebagai pengusahanya. Kompetensi manajerial yang diharapkan tidak tercipta. Ya, itu yang pertama. Yang kedua,
pengelolaan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada sumber daya manusia untuk berperan serta aktif dalam perusahaan. Ya, yang ketiga, Sucipto menyebutkan bahwa, oke, kita lanjutkan yang kedua tadi. Tujuannya apa? Agar sumber daya manusia mampu mendorong semangat kerja dan memotivasi mereka untuk menyelesaikan pekerjaan dengan lebih baik dan mendorong SDM untuk terus-menerus menyempurnakan hasil kerjanya. Kemudian yang ketiga, Sucipto mengatakan bahwa dasar atau prinsip pengelolaan sumber daya manusia yang efektif dan efisien itu adalah pengelolaan sumber daya manusia yang mampu menumbuhkan jiwa entrepreneur dalam diri setiap individu perusahaan. Nah, jadi kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Sucipto ini, bahwa sumber daya manusia itu harus memiliki orientasi pada sumber daya yang mampu melayani dengan baik, ya, mampu memberikan pelayanan, ya. Ini tidak hanya dalam bentuk perusahaan jasa saja, ya, perusahaan fabrikasi pun juga harus mampu seperti itu. Yang kedua, pengelolaan yang memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada SDM. Jadi diberikan semacam sebuah kesempatan kepada SDM untuk mampu mengeluarkan pendapat-pendapat, ide-ide, ya, sehingga mereka itu berperan aktif di dalam perusahaan, tidak dikungkung. Artinya perusahaan tidak boleh membatasi, tidak boleh mendengarkan saran bahkan kritik, ya, dari karyawan atau sumber daya manusia itu. Memang sumber daya manusia itu harus tahu juga dalam memberikan kritik dan saran, tentunya kritik atau saran yang konstruktif, ya, yang membangun, bukan malah memang yang ketika dia sampaikan itu nanti memberikan efek yang buruk bagi perusahaan. Nah, yang ketiga tadi dijelaskan bahwa pengelolaan sumber daya manusia itu harus menumbuhkan jiwa entrepreneur, jiwa kewirausahaan, ya, dalam diri setiap individu di perusahaan. Entrepreneur itu tidak boleh kita batasi hanya sebagai pedagang saja, bukan. Ya. Ketika sumber daya manusia, ya, yang merupakan aset penting dalam perusahaan memiliki jiwa entrepreneur, ini akan memberikan satu stimulus kinerja yang sangat baik, gitu. Ya, jadi jangan pola pikir kita jangan menganggap bahwa kalau bicara tentang entrepreneur itu bicara tentang apa? Tentang berdagang, ya, jual beli, bisnis segala macam. Tidak. Kita sebagai karyawan pun dituntut untuk mempunyai jiwa entrepreneur. Lalu kita mau tahu apa sih sebenarnya, ya, manusia yang memiliki jiwa entrepreneur itu yang bagaimana? Nah, saya paparkan paling tidak ada 14, ya, ciri-ciri seseorang atau ciri-ciri seorang jiwa yang memiliki jiwa entrepreneur. Ya, mudah-mudahan ke-14 ini ada pada diri Anda, ya, ada pada diri kita. Sehingga dimanapun kita ditempatkan, ya, di bidang apapun kita ditempatkan, mengerjakan apapun yang diperintahkan, ya, tentunya kita bisa melaksanakan. Karena memang dalam diri kita sudah ada jiwa entrepreneur. Nah, yang pertama, ciri-cirinya adalah menginginkan adanya akses ke seluruh sumber daya perusahaan, ya. Jadi punya keinginan kuat untuk mengetahui, gitu, ya, mengetahui segala sesuatu yang dia ini ingin memberikan satu kontribusi atau partisipasi yang tinggi terhadap perusahaan. Ada sense of belonging, ya, merasa memiliki. Sehingga kalau kita sudah merasa memiliki, kita akan mampu untuk menjaga itu, gitu. Yang kedua, berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan, ya. Berorientasi pada pencapaian tujuan perusahaan. Nah, jadi dia betul-betul walaupun dia pekerja, tapi dia layaknya sebagai pengusahanya, pemilik perusahaan yang selalu berpikir bagaimana perusahaan ini maju gitu. Ya.
bukan malah menyumpahi perusahaannya makin bangkrut gitu, makin tidak ada untung, enggak. Ya. Yang ketiga, memiliki motivasi kerja yang tinggi. Yang keempat, responsif terhadap penghargaan atau balas jasa yang diberikan perusahaan. Yang kelima, berpikir jauh ke depan. Orangnya visioner, memiliki visi ke depan. Yang keenam, bekerja secara terencana, terstruktur dan sistematis. Ya, tidak asal-asalan, tidak main tabrak sana tabrak sini. Jadi apa yang dilakukannya itu sudah memiliki pola, sudah tersistem dan dia ikuti sistem itu. Tidak asal-asalan. Kemudian memiliki kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan. Memiliki rasa percaya diri yang tinggi, memiliki keberanian mengambil risiko, memiliki kemampuan untuk menjual ide-idenya kepada pihak lain, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Kemudian memiliki intuisi bisnis yang tinggi. Yang ke-12, sensitif terhadap situasi dan keadaan atau kondisi, baik di dalam maupun di luar perusahaan. Kemudian memiliki kemampuan menjalin hubungan dan kerjasama dengan semua pihak yang berkepentingan. Dan yang terakhir adalah cermat, sabar, dan kompromistis. Artinya tidak kaku, selalu bisa diajak kompromi, selalu bisa diajak cari solusi. Nggak mau, tidak berpikiran bahwa dia aja yang benar, egoistis. Menurut dia saja yang paling betul. Enggak. Kompromistis itu dia bisa diajak kompromi. Memang kita memiliki pendapat yang berbeda. Tapi kalau orang yang memiliki sikap kompromistis ini, dia bisa disatukan, bisa didudukkan bersama untuk membicarakan mana yang paling terbaik untuk kepentingan perusahaan. Oke, baik. Ya, mudah-mudahan ke-14 ini ada pada diri Anda. Kalaupun nggak semua, 1, 2, 3 atau lebih ya punya ya. Kemudian apa saja lingkup bidang MSDM ya? Yang pertama, bidang perencanaan sumber daya manusia. Ini meliputi kegiatan perencanaan, kualitas, kuantitas sumber daya manusia atau human resource planning, serta kegiatan perencanaan pekerjaan bagi SDM atau job design. Nah, pada kegiatan ini, ya, perencanaan kualitas dan kuantitas SDM ini mengandung ketidakpastian. Karena apa? Karena sifatnya dinamis dalam lingkungan perusahaan. Nah, akibat pengaruh perkembangan teknologi, namanya sebuah perencanaan masih belum pasti. Jadi perlu, tapi perencanaan itu wajib ada supaya memberikan arah kepada kita menjalankan pekerjaan kita di masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, bidang penempatan sumber daya manusia, yaitu bidang yang melaksanakan rekrutmen, ya, seleksi dan penempatan sumber daya manusia. Nah, proses pelaksanaan dimulai dengan kumpulan pelamar yang telah memenuhi kualifikasi yang telah ditetapkan perusahaan, selanjutnya dilakukan seleksi. Kemudian apalagi ruang lingkupnya? MSDM itu adalah ruang lingkupnya adalah bidang pengembangan sumber daya manusia. Ini yang terkait dengan pengembangan karir SDM yang berkualitas, ya. Oke, saya pikir waktu kita ada sekitar 30 menit tadi dan saya pikir sudah memenuhi 30 menit lebih ya untuk kita lakukan perkuliahan secara daring seperti ini. Nanti kita lanjutkan dengan perkuliahan kita ya dengan metode lain. Kita ada diskusi, ada di WA group dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada juga tugas-tugas yang saya berikan, tentunya bisa jadi bahan untuk diskusi kita. Untuk penyampaian materi dengan peran MSDM dalam organisasi kita cukupkan. Mohon dibaca beberapa referensi yang sudah saya berikan dan nanti ketika muncul pertanyaan kita bisa diskusikan. Baik, untuk kehadiran Anda saya sudah rekam, jadi yang hadir pada hari ini tentunya akan bisa saya lihat kembali. Dan bagi Anda yang mungkin masih memiliki butuh penjelasan atau mengulang penjelasan saya tadi, bisa melihat di YouTube saya. Saya pikir saya cukupkan untuk hari ini.
terima kasih atas partisipasinya. Sehat-sehat selalu, semangat selalu. Ya, kita ketemu di pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tetap nanti akan kita lihat di sini jelas apa namanya orang-orangnya. Kita akan lihat satu persatu untuk kehadirannya. Oke, baik ya. Terima kasih semua. Ya, sampai jumpa di bulan Oktober nanti. Ya. Ya, Pak. Siapa? Oke. Terima kasih kembali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.